Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan dan juga menjelaskan tentang tugas kita, yaitu formulasi sedian steril salep mata kloramfenikol 1%. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah FTS steril ini, yaitu Dr. Apoteker Banu Kuncoro M.Pharm, yang sudah menemani selama 1 semester berjalannya kuliah. Saya Rohmat Tercahyo sebagai moderator dan juga materi, dan teman-teman saya yaitu Amel Anissa Simamora dan juga Amanda Zahira sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, langsung saja ke pemateri yang pertama. Formulasi sediaan steril salep mata kloramfenikol 1%. Studi literatur kloramfenikol menurut Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 687. Nama resmi kloramfenikol, nama lain kloramfenicol. Rumus molekul C11H12Cl2N205, titik lebur antara 149 derajat dan 153 derajat. Kadar penetapan kadar, lakukan penetapan dengan cara kromatografi gas seperti tertera pada kromatografi. Kromatografi gas dilengkapi dengan detektor konduktivitas panas dan kolom 1M x 4mm berisi bahan pengisi 5% G16 pada partikel penyangga S5, suhu injektor dan detektor berturut-turut 240 derajat dan 250 derajat. Kenaikan suhu kolom diatur rata-rata 5 derajat per menit, mulai dari 120 derajat hingga 200 derajat. Gunakan helium P sebagai gas pembawa. Waktu retensi untuk propilen glikol lebih kurang 5,7 menit, dan untuk 3 isomer di propilen glikol jika ada berturut-turut lebih kurang 8,2 menit, 9,0 menit, dan 10,2 menit. pH antara 4,5 dan 7,5. Untuk kelarutannya, kelarutan sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton, dan dalam etil asetat. Pemerian, hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Untuk penyimpanannya, wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Apa saja sih zat tambahan dari kloramfenikol? Yang pertama ada propilen glikol, vaselin flavum, dan adep selanae. Sifat fisikokimia propilen glikol menurut Dirjen POM tahun 1979 halaman 534, nama resminya propilen glykolum, nama lain propilen glikol. Rumus molekul dan berat molekul itu C3H8O2 dan 76,10. Pemeriannya, cairan kental jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopik. Kelarutannya dapat campur dengan air, dengan etanol 95% P, dan dengan kloroform P. Larut dalam 6 bagian eter P, tidak dapat campur dengan eter minyak tanah P dan dengan minyak lemak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kemudian ada vaselin flavum, nama resminya vaselinum flavum. Nama lainnya vaselin kuning. Pemerian massa seperti lemak, kekuningan hingga hampir lemah, bervalensi sangat lemah walaupun setelah melebur. Dalam lapisan tipis transparan, tidak atau hampir tidak berbau dan berasa. Kelarutan tidak larut dalam air, mudah larut dalam benzen, dalam karbon disolvit, dalam kloroform, dan dalam minyak terpentin. Larut dalam ether, dalam heksana, dan umumnya dalam minyak lemak dan minyak aksiri. Praktis tidak larut dalam etanol dingin dan etanol panas dan dalam etanol mutlak dingin. Khasiatnya sebagai vetikulum salep. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang terakhir ada adep selanae. Sinonimnya seralanae,
E913 lanolin, lanolin anhidrat, anhidrat protalam, dimurnikan lanolin, halus lemak wol menurut Hope 2009 edisi 6 halaman 379. Titik leburnya 45 sampai 550 derajat Celcius menurut Hope 2019 edisi 6 halaman 379. Pemberian massa seperti lemak, lengket, warna kuning, bau khas menurut Farmakopeia Indonesia Jilid 4 tahun 1995 halaman 58. Kelarutannya mudah larut dalam benzen, kloroform, ether, dan minyak bumi, sedikit larut dalam etanol dingin 95%, lebih larut dalam etanol mendidih 95%, praktik tidak larut dalam air. Menurut Hope tahun 2009 edisi 6 halaman 379. Stabilitasnya, lanolin secara bertahap mengalami autoksida selama penyimpanan paparan berlebih atau pemanasan berkepanjangan dapat menyebabkan lanolin anhidrat untuk menggelapkan warna dan bau radikal kuat. Namun lanolin dapat disterilkan dengan panas kering pada suhu 150 derajat Celcius menurut Hope 2019 edisi 6 halaman 379. Kemudian terdapat inkompatibilitasnya, lanolin mungkin berisi proksidan yang dapat mempengaruhi stabilitas obat aktif tertentu. Menurut Hope 2019 edisi 6 halaman 379, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya tampak menurut Farmakopeia Indonesia Jilid 3 1979 halaman 61. Yang terakhir terdapat kegunaannya yaitu sebagai basis pasta menurut Hope 2019 edisi 6 tahun 3 halaman 379. Untuk informasi produk, nama produknya klorometin, bentuk sediaannya salep, bahan aktifnya jelas itu kloramfenikol, kekuatan dosisnya 100 mg, kemasannya tub salep. Informasi produk tersebut terdapat dari literatur ISO volume 50 tahun 2016 halaman 320. Berikut adalah gambaran contoh sediaan salep mata di pasaran. Yang pertama ada chloramphenicol, chloramphenicol prednisolone cream. Yang kedua ada chloramphenicol, chloramphenicol hydrocortisone. Selanjutnya ada formulasi batch. Pada tabel ini menunjukkan formulasi batch salep mata chloramphenicol. Formulasi batch berarti perhitungan bahan obat untuk pembuatan dalam jumlah besar. Seperti pada tabel ini yaitu 200 formula. Di mana bahan-bahan yang akan digunakan pertama adalah chloramphenicol, di mana satu formulanya itu 100 mg. Satu batch-nya atau 200 formulanya itu 20 gram. Fungsinya sebagai zat aktif atau antibiotik. Yang kedua ada propilen glikol. Satu formulanya itu 1 gram, satu batch atau 200 formulanya itu 200 gram, fungsinya sebagai pelarut dan humektan. Ketiga ada adepslanai. Satu formulanya itu 1 gram, satu batchnya 200 gram, fungsinya sebagai pengemulsi dan basis lemak. Fungsinya itu sebagai pengemulsi atau basis lemak. Terakhir ada vaselin flavum. Satu formulanya itu 10 gram, satu batch atau 200 formulanya itu 2 kg, fungsinya sebagai basis hidrokarbon. Adapun alat-alat yang digunakan pada pembuatan salep mata chloramphenicol sebagai berikut. Ada timbangan analitik, timbangan fibra, alat dissolving, mixing, filling, cooling salep, beker glass 1 liter, oven, autoclave, alat uji daya lekat, viskometer digital, uji pH digital, dan terakhir ada alat uji daya sebar atau isinya berisikan cawan petri dan anak timbangan. Berikut cara pembuatannya. Pertama, penimbangan bahan. Kedua, sterilisasi bahan. Propylene glycol dengan alat autoclave pada suhu 121 derajat 15 menit. Adepslanai dan vaselin flavum pada oven 170 derajat 60 menit. Yang ketiga, propylene glycol dan chloramphenicol dimasukkan terlebih dahulu ke mesin mixing. Setelah itu ditambahkan adepslanai. Setelah itu bahan yang terakhir yaitu vaselin flavum ditambahkan.
Setelah itu, uji PC, sediaan salep kloramfenikol, yaitu uji organoleptik, viskositas, pH, daya sebar, dan daya lekat. Setelah melewati semua uji dan dinyatakan lolos uji, sediaan dimasukkan ke tub salep dan ditaruh di gudang. Kemudian masuk ke flowchart dari pembuatan salep mata kloramfenikol 1% ini. Yang pertama itu ditimbang dahulu semua bahan, kemudian itu disterilisasi bahan. Propilen glikol itu menggunakan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk adepslanae dan vaselin flavum itu menggunakan oven selama 60 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Yang pertama, untuk tahap pembuatannya itu, kloramfenikol dilarutin dulu di dalam propilen glikol. Setelah sudah larut, ditambahin dengan adepslanae dan juga vaselin flavum di tahap terakhir. Kemudian dimixing semua bahannya dan lakukan uji IPC. Yang pertama tuh ada uji organoleptik, yang kedua uji daya lekat, yang ketiga uji pH, yang keempat itu uji daya sebar, yang kelima itu uji viskositas. Setelah melewati semua uji dan juga lulus uji IPC, salep itu dimasukin ke tub salep atau di filling. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian IPC, ini hasilnya. Yang pertama tuh ada organoleptis dengan spesifikasi warnanya kuning muda, baunya tidak berbau, bentuknya semi solid dan halus. Dengan referensi, formula, dan evaluasi salep kloramfenikol. Yang kedua itu ada viskositas dengan spesifikasi 28.000 centipoise dengan syarat 2.000 sampai 50.000 centipoise. Ini referensinya dari formula dan evaluasi salep ekstrak etanol bunga kecombrang Etlingera elatior Jack RMSM pada penghambatan Propionibacterium acnes. Parameter pengujian yang ketiga yaitu ada pH dengan spesifikasi 7 yang syaratnya 7 sampai 7,5. Referensinya itu dari formulasi dan evaluasi dan steril obat tetes mata hidrokortison sebagai antiinflamasi. Dan parameter pengujian yang keempat ada daya sebar dengan spesifikasi 6,5 sampai 6,5 cm dengan syarat 5 sampai 7 cm. Referensinya dari formulasi dan evaluasi salep ekstrak etanol bunga kecombrang Etlingera elatior Jack RMSM pada penghambatan Propionibacterium acnes. Dan parameter pengujian yang terakhir ada daya lekat dengan spesifikasi 3 detik yang syaratnya itu kurang dari 4 detik. Referensinya dari formulasi sediaan salep ekstrak batang Meistera chinensis atau nama ilmiahnya itu Meistera chinensis stem extract ointment dosage formulation. Dan ini ada kemasan dari salep mata yang kita buat. Daftar pustakanya ini. Lampiran yang pertama itu ada lampiran COA atau Certificate of Analysis dari propilen glikol, dan juga yang kedua itu ada Certificate of Analysis dari yang adepslanae atau lanolin. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.